warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainil Azizah, nomor Istanbul 040-2020-0033. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, kelas B1. Baiklah, video ini saya buat sebagai bentuk tindak lanjut mahasiswa mengenai materi faktor penyebab korupsi mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Dr. Hardianto Janggi SHMH. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan teori Ghosn yang dikemukakan oleh Jack Boulogne sebagai faktor penyebab korupsi? Jawaban saya, teori Ghosn yang dikemukakan oleh Jack Boulogne merupakan singkatan dari Greed, Opportunity, Needs, and Exposure, yang mana greed sendiri yaitu berarti keserakahan. Serakah ini timbul dalam individu seseorang karena adanya rasa tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu opportunity. Opportunity yaitu kesempatan yang berawal dari jika seseorang tidak memiliki rasa untuk melakukan kecurangan atau korupsi, tetapi karena adanya kesempatan atau peluang, maka ia bisa saja melakukan suatu tindakan kecurangan atau korupsi. Yang ketiga yaitu needs, kebutuhan. Kebutuhan ini berdasarkan pada gaya hidup seseorang. Apakah orang tersebut melakukan gaya hidup yang bermegah-megahan atau yang sederhana saja. Yang terakhir yaitu adalah exposure, yaitu pengakuan. Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku? Teori berdasarkan motivasi pelaku ini merupakan teori yang telah dikemukakan oleh Abdullah Hehamuahua yang di dalamnya korupsi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu korupsi karena adanya peluang, yang kedua yaitu korupsi karena adanya kebutuhan, yang ketiga itu korupsi karena ingin memperkaya diri, yang keempat korupsi karena ingin menjatuhkan suatu pemerintahan, dan yang terakhir yaitu korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Pertanyaan ketiga yaitu apakah yang dimaksud faktor individu dalam faktor penyebab korupsi? Faktor individu merupakan faktor internal seseorang melakukan suatu tindakan korupsi. Hal ini biasa saja berawal dari adanya rasa kurang bersyukur, memiliki kebutuhan atau kemegahan hidup yang berfoya-foya atau bermegah-megah. Nomor 4 yaitu apakah yang kalian pahami mengenai faktor politik sebagai penyebab adanya korupsi? Faktor politik sebagai penyebab korupsi biasa dilakukan karena adanya kepentingan politik atau kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Korupsi yang biasa terjadi di bidang politik yaitu berupa politik uang atau money politik. Hal ini biasa dapat kita lihat pada saat ingin berlangsungnya pemilu untuk memilih suatu bupati atau wali kota contohnya. Yang pertanyaan terakhir yaitu pada menit keberapakah dijelaskan mengenai faktor internal? Faktor internal dijelaskan dimulai dijelaskan pada menit ke-13 detik ke-6 sampai dan berakhir pada menit ke-18 detik ke-26. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Aisyah Awalia, nomor Istanbul 040202000054, kelas B1 Pendidikan Anti Korupsi, dengan penanggung jawab Dr. Hardianto Janggi SHMH. Dengan ini saya akan menjawab 5 soal yang diberikan. Jawaban nomor 1. Teori korupsi Jack Boulogne atau Ghosn teori. Pertama, keserakahan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.
Kedua, organisasi, instansi dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Ketiga, faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan poin yang terakhir, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan. Jawaban nomor 2. Poin pertama, korupsi karena kebutuhan, seperti di mana seseorang ingin memenuhi kebutuhannya. Poin kedua, korupsi karena ada peluang. Contohnya seperti mereka memegang suatu proyek yang bersifat non-fisik, seperti bansos. Poin ketiga, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. Mereka beranggapan bagaimana lagi caranya untuk memperkaya diri sendiri dengan mudah dan instan. Poin keempat, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. Pelaku berpikir dengan menjatuhkan pemerintah maka akan menjadi suatu kekacauan. Poin terakhir, korupsi karena ingin menguasai suatu negeri, di mana pelaku melakukan korupsi sebanyak-banyaknya dan ketika negara sudah lemah, ia tampil seolah-olah menjadi penyelamat dan menjadi orang yang paling dibutuhkan. Jawaban nomor 3. Keserakahan. Poin pertama, himpitan ekonomi. Poin kedua, latar belakang kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat kerja. Dan poin terakhir, self-esteem yang rendah. Jawaban nomor 4. Faktor politik di sini ada 2. Yang pertama, karena adanya money politik. Money politik ini sering dipakai ketika pemilu, ketika pejabat ingin suaranya lebih banyak di masyarakat dan memainkan uang dan menyogok masyarakat tersebut. Dan yang kedua, karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas pelaksanaan kampanye sehingga mendorong untuk korupsi karena akan menggantikan biaya yang telah dikeluarkan. Nomor 5. Penjelasan tentang faktor internal penyebab korupsi berada di menit 13 menit lewat 5 detik sampai dengan 18 menit lewat 28 detik. Dan terakhir saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Uswatun Hasan Ever Putri. Saya dari kelas B1 dengan nomor sambung 0402020030 akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan materi faktor penyebab korupsi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH. Berikut saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan GON teori yang diumumkan Jack Bologne tentang penyebab faktor korupsi? Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne, yaitu GON teori faktor penyebab korupsi adalah keserakahan atau dalam bahasa Inggris greed, kesempatan atau dalam bahasa Inggris bisa disebut opportunity, kebutuhan dalam bahasa Inggris need, dan pengungkapan dalam bahasa Inggris bisa disebut expose. Nomor 2, apa yang disebut teori berdasarkan motivasi pelaku? Teori berdasarkan motivasi pelaku dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, korupsi karena kebutuhan, yang kedua, korupsi karena adanya peluang, yang ketiga, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, yang keempat, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, yang kelima, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Nomor 3, apa yang dimaksud faktor individu suatu penyebab korupsi? Yaitu yang pertama keserakahan, yang kedua himpitan ekonomi. Himpitan ekonomi adalah suatu kebutuhan mendadak di luar dugaan yang pada dasarnya ekonomi kita tidak mencukupi kebutuhan tersebut dari pendapatan awal yang seharusnya telah diberikan. Nomor 4, apa yang kalian pahami tentang faktor politik sehingga jadi penyebab korupsi? Yang saya pahami tentang faktor politik hingga terjadinya korupsi ialah
jabatan. Di mana seseorang telah mendapatkan jabatan tinggi, ia akan berpikir kapan lagi akan mendapatkan kesempatan emas ini untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Nomor 5, di menit berapa saya menjelaskan tentang faktor internal penyebab korupsi. Bapak menjelaskan tentang faktor internal penyebab korupsi, yaitu pada menit 12:52, pembukaan penjelasan dan penjelasan tentang faktor internalnya pada menit 13:07. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Amelia dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan NIM 040 2020 0035 kelas B1. Pada video kali ini saya akan menjawab mengenai pertanyaan pada kelas pendidikan anti korupsi, yaitu pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori yang diumumkan oleh Jack Blockney tentang faktor penyebab korupsi? Nah, teori yang diumumkan oleh Jack Blockney itu ada 4, yaitu yang pertama, adanya keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Kemudian yang kedua yaitu korupsi instansi dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Dan yang ketiga yaitu faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya agar wajar. Kemudian yang terakhir yaitu faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan tersebut. Nah, soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud teori berdasarkan motivasi pelaku. Nah, ada beberapa teori tentang motivasi pelaku untuk melakukan korupsi, yaitu yang pertama yaitu motivasi pelaku melakukan korupsi adalah korupsi karena kebutuhan. Nah, misalnya seperti ini. Kebutuhan seseorang ini yang ingin melakukan korupsi ini di atas yang mereka mampu. Kebutuhannya itu kayak dia selalu ingin memenuhi kebutuhannya di bawah kemampuan mereka. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan, tetapi dia harus memenuhi kebutuhan itu. Selanjutnya yaitu korupsi karena adanya peluang. Korupsi karena adanya peluang ini terjadi seperti ketika seseorang itu diberikan jabatan, maka disitulah seseorang itu berpeluang untuk melakukan korupsi. Contohnya ketika dia diberikan jabatan sebagai seorang bupati, dia akan memanfaatkan jabatannya itu untuk melakukan korupsi. Nah, selanjutnya yaitu korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. Nah, di sini ketika seseorang melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, mereka itu tidak memikirkan keadaan rakyatnya di luar sana. Dan yang melakukan korupsi itu adalah umumnya atau bahkan yang melakukan korupsi itu hanyalah orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang berpendidikan. Rata-rata korupsi itu seperti itu. Kemudian dia itu ingin memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain atau rakyatnya. Kemudian korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. Nah, ketika seseorang melakukan korupsi karena motivasi untuk menjatuhkan pemerintah, mereka itu melakukan korupsi karena tidak pernah memikirkan rakyatnya. Dia tidak ingin tahu apakah rakyatnya itu ada kebutuhan atau tidak. Yang penting dia itu ingin menjatuhkan pemerintah.
kemudian korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Nah, di sini korupsi dengan tujuan ingin menguasai suatu negara, yaitu ketika seseorang itu melakukan korupsi, dia itu akan memperkaya dirinya, dan ketika negara itu telah hancur, maka dia akan muncul dan ingin menguasai negara itu, ingin memiliki, menjadi seorang pemimpin di negara itu. Nah, itu yang termasuk faktor penyebab atau motivasi seorang melakukan korupsi. Nah, soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud faktor individu suatu penyebab korupsi. Nah, yang tadi adalah motivasi. Selanjutnya adalah faktor individu. Faktor individu ini ada 4. Ada 4, yaitu yang pertama keserakahan. Keserakahan di mana? Di sini seseorang yang ingin melakukan korupsi itu serakah. Dia tidak pernah merasa puas akan apa yang mereka miliki. Misalnya ketika dia telah memiliki sebuah mobil, dia ingin lagi memiliki mobil mewah. Setelah memiliki rumah, dia ingin lagi memiliki rumah yang mewah, lebih mewah dari sebelumnya. Nah, dia tidak pernah merasa puas, sehingga dia selalu ingin korupsi untuk memperkaya dirinya, untuk memenuhi semua keinginannya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah himpitan ekonomi. Himpitan ekonomi ini di mana contohnya seseorang ketika misalnya gajinya hanya sekian, kemudian kebutuhan keluarganya di atas kemampuannya. Tidak melampaui kemampuannya. Misalnya kebutuhan keluarganya 10 juta per bulan, sedangkan gaji yang diterima hanya 5 jutaan per bulan. Maka disitulah adanya himpitan ekonomi, dia tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga atau kebutuhan ekonominya, sehingga dia melakukan yang namanya korupsi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu latar belakang kebudayaan dan kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal. Nah, di sini latar belakang kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal di sini dipengaruhi misalnya saat masa-masa seperti ini, kita sebagai mahasiswa di mana benar-benar dilatih, benar-benar diajarkan dengan baik, benar-benar dan begitupun ketika dengan lingkungannya, dengan latar belakang misalnya dengan pendidikan moralnya, pendidikan selain itu keagamaannya. Menurut saya rohani juga perlu di sini. Latar belakangnya itu rohani juga perlu, karena ketika kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan akan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita. Jadi ketika kita yakin dengan diri kita bahwa ada Allah dimanapun kita berada yang melihat kita, perbuatan kita, maka kita tidak akan pernah ingin melakukan yang namanya korupsi itu, karena kita takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat atau terakhir yaitu adanya self-esteem yang rendah. Nah, kemudian soal yang keempat yaitu apa yang kalian pahami tentang faktor politik sehingga jadi penyebab korupsi. Nah, faktor politik yaitu faktor politik penyebab adanya korupsi yaitu adanya money politik, merupakan tingkah laku negatif karena uang yang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih untuk anggota-anggota partai supaya memenangkan si pemberi uang. Nah, ini sering sekali terjadi ketika ada pemilihan, contohnya pemilihan baik itu kepala desa ataupun bupati, ada yang namanya serangan pajar. Nah, disinilah yang dimana calon-calon
misalnya calon bupati itu atau calon kepala desa itu di sini mengeluarkan banyak uang untuk untuk melakukan penyogokan kepada warga untuk agar dia itu dipilih ketika pemilihan suara nanti. Nah, di sini di mana ketika dia mengeluarkan uang banyak, otomatis ketika dia telah menduduki jabatannya, maka dia ingin uang yang dia keluarkan pada saat pemilihan itu ingin kembali kepada dirinya sendiri, ingin dikembalikan uang itu, sehingga dilakukanlah korupsi untuk mengembalikan ibaratnya modal yang dia keluarkan untuk menduduki jabatan tersebut, karena dia mengeluarkan banyak uang untuk menyogok, untuk membeli suara, kata kasarnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu praktik politik uang pada saat ini masih sering kali terjadi. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengeluarkan secara tegas dan melakukan dalam pelaksanaan kampanye. Nah, karena belum adanya undang-undang yang tegas dalam pelaksanaan kampanye, maka banyak calon-calon pemimpin yang melakukan kampanye dan secara besar-besaran, sehingga terjadilah di situ sebuah faktor politik yang akan menyebabkan korupsi di suatu hari nanti. Tapi semoga saja korupsi di Indonesia semakin berkurang. Nah, soal yang terakhir pada nomor 5 yaitu di menit keberapa dijelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Nah, faktor penyebab korupsi dijelaskan pada menit ke-13 lewat 13.6 sampai menit ke-13 6 detik sampai 18.27 detik. Nah, jadi penjelasan materi tentang faktor internal penyebab korupsi dijelaskan pada menit ke-13 6 detik sampai menit ke-18 7 detik. Sekian penjelasan atau jawaban yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Inditi Amanda Syahrir dengan nomor induk mahasiswa 0402020006 dari kelas B1 dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan dosen pengampu Bapak Dr. Hardianto Janggih SHMH. Jadi di sini saya akan memberikan jawaban saya terkait 5 pertanyaan yang Bapak berikan tersebut. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan GON teori yang diumumkan Jack Bologna tentang penyebab korupsi? Jadi ada 4 faktor penyebab korupsi, yaitu ada keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan, need, dan pengungkapan atau expose. Dan untuk pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud teori berdasarkan motivasi pelaku? Jadi teori berdasarkan motivasi pelaku itu biasanya karena korupsi disebabkan karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. Keempat, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan kelima adalah korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan faktor individunya, yaitu bisa menyebabkan keserakahan, himpitan ekonomi, latar belakang kebudayaan atau kultur kerja, dan self-esteem yang rendah. Untuk pertanyaan keempat, apa yang saya pahami tentang faktor politik sehingga jadi penyebab korupsi? Jadi jawaban saya, karena adanya money politik
yang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik. Dan yang kedua, partai politik uang pada saat ini masih sering kali terjadi. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye. Untuk pertanyaan terakhir yaitu jadi untuk pertanyaan kelima, di menit keberapa Bapak menjelaskan itu pada menit ke-13 lewat 16 detik dan menit ke-18 lewat 27 detik. Barangkali hanya itu yang bisa saya berikan sebagai jawaban saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamaria, Stambu 040-2020-0100. Akan membuat tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi kelas B2 yang diampu oleh dosen Dr. Hardianto Janggi, materi faktor penyebab korupsi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan GON teori yang diungkapkan Jack Bologna? Jack Bologna mengungkapkan faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu 1. Keserakahan yang berpotensi dimiliki oleh semua orang. 2. Kesempatan. Organisasi dalam keadaan tertentu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat kecurangan. 3. Kebutuhan berkaitan dengan tunjangan hidup seseorang. 4. Pengungkapan konsekuensi yang didapatkan oleh seseorang jika berbuat kecurangan. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud teori berdasarkan motivasi perilaku? Sebutkan apa-apa yang dimaksud. Berdasarkan motivasi perilaku, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu korupsi karena kebutuhan, korupsi karena adanya kesempatan, korupsi karena ingin memperkaya diri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, korupsi karena ingin menguasai negara. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud faktor individu sebagai penyebab korupsi? Faktor individu yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor individu yaitu keserakahan, kesempitan ekonomi, latar belakang kebudayaan, dan self-esteem yang rendah. Pertanyaan keempat, apa yang kalian pahami tentang faktor politik? Faktor politik yaitu karena adanya money politik, menyogok para pemilih untuk memberikan suaranya terhadap orang yang memberikan uang. Hal ini terjadi karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam kampanye. Pertanyaan kelima, di menit keberapa menjelaskan tentang faktor internal? Di menit ke-13 lewat 08 sampai dengan menit 18 lewat 27. Itulah jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Idris dari kelas B2, nomor stambuk 040-2020-00099, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Nomor 1 itu, apakah yang dimaksud dengan teori atau GON teori yang diungkapkan oleh teori korupsi Jack Bologna tentang faktor penyebab korupsi? Jawabannya itu, faktor-faktor penyebab korupsi itu adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau need, dan pengungkapan atau expose. Nomor 2 itu, apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku? Sebutkan apa-apa yang dimaksud dengan teori berdasarkan teori pelaku. Berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, korupsi karena kebutuhan, yang kedua itu korupsi karena ada peluang, yang ketiga itu korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, yang keempat itu korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan yang terakhir korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Nomor 3 itu, apakah yang dimaksud dengan faktor individu suatu penyebab anti korupsi?
Jawabannya itu faktor individu penyebab anti korupsi yaitu keserakahan, himpitan ekonomi, latar belakang kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal, self-esteem yang rendah. Nomor 4 itu apa yang kalian pahami dengan faktor politik. Faktor politik yaitu money politik yang merupakan tingkah laku negatif karena uang. Praktik politik uang pada saat ini masih seringkali terjadi. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tugas dalam melaksanakan kampanye. Yang terakhir itu di menit keberapa menjelaskan tentang faktor internal penyebab korupsi. Di menit 17 menit 19 detik tentang penyebab korupsi. Sekian jawaban saya, mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Eka Nur Aziza dari kelas B2 dengan nomor standbook 040-2020-0092. Baik, saya akan menjawab tugas pendidikan anti korupsi yang diampu oleh dosen Dr. Hardianto Janggi, SHMH. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan GON teori yang diungkapkan oleh Jack Bellon tentang faktor penyebab korupsi? Menurut Jack Bellon, menyatakan bahwa faktor penyebab korupsi adalah ada 4, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan. Penjelasan yang pertama yaitu keserakahan atau biasa disebut greed, yakni berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Yang kedua, kesempatan atau opportunity, yakni organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Yang ketiga, kebutuhan atau need, yakni faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya dengan wajar. Yang keempat, pengungkapan atau expose, yaitu faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila ditemukan melakukan. Pertanyaan kedua yaitu, apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku? Berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, korupsi karena kebutuhan. Kedua, korupsi karena ada peluang. Ketiga, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. Keempat, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. Kelima, alias terakhir, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan faktor individu sebagai penyebab korupsi? Saya akan menjawab, yaitu berdasarkan faktor individu atau penyebab korupsi ialah keserakahan, himpitan ekonomi, latar belakang kebudayaan atau kultural kerja atau lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir yaitu self-esteem yang rendah. Nomor 4, pertanyaan nomor 4 yaitu, apakah yang kalian pahami dengan faktor politik yang sehingga menjadi penyebab korupsi? Karena adanya money politik merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih dan anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang atau si pelaku. Kedua praktik politik pada saat ini masih sering kali terjadi dan hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Dan pertanyaan terakhir yaitu 5, di menit keberapa dosen menjelaskan tentang faktor internal penyebab korupsi? Penjelasan dosen Pak Dr. Hardianto Janggi, SHMH, menjelaskan materi tentang faktor internal
penyebab korupsi pada durasi menit ke 12.52 sampai 18.26. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Wati, kelas B2, NIM 040202000103, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya akan menjawab tugas anti korupsi yang diampu oleh dosen. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan teori Ghosn teori yang diungkapkan oleh teori korupsi tentang faktor penyebab korupsi? Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang pertama, keserakan. Berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Yang kedua, organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Ketiga, kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya dengan wajar. Keempat, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan teori motivasi berdasarkan pelaku? Sebutkan apa-apa yang dimaksud dengan teori berdasarkan penyebab teori pelaku. Yang pertama, korupsi karena kebutuhan. Korupsi ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, korupsi karena adanya ingin menguasai suatu negara. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan faktor individu suatu penyebab dari korupsi? Faktor individu dari suatu penyebab korupsi yaitu keserakan, himpitan ekonomi, latar belakang kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal, dan self-esteem yang rendah. Yang keempat, apa yang dipahami dengan faktor politik? Yang saya pahami dari faktor politik adalah salah satu penyebab korupsi, di mana hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau kepentingan politis. Para pemegang kekuasaan bantuan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kelima, di menit berapakah saya menjelaskan faktor internal penyebab korupsi, yaitu di menit pada tepatnya 12.52. Bapak menjelaskan tentang faktor internal yang meliputi tentang perspektif terhadap korupsi dan kualitas moral dan integritas individu. Itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maida, kelas B2 Universitas Muslim Indonesia. Saya akan menjawab soal pendidikan anti korupsi. Nomor 1, teori korupsi Jack Boulogne atau Ghosn teori. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukannya. Teori berdasarkan motivasi pelaku. Berdasarkan motivasi pelaku,
korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Korupsi karena kebutuhan. 2. Korupsi karena adanya peluang. 3. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. 4. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. 5. Korupsi karena ingin menguasai suatu negara. 3. Faktor individu. Faktor individu penyebab korupsi karena 1. Keserakahan. 2. Himpitan ekonomi. 3. Latar belakang kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal. 4. Self-esteem yang rendah. Nomor 4. Faktor politik. Adanya money politik merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. Praktik politik uang pada saat ini masih seringkali terjadi. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam melaksanakan kampanye. Nomor 5, pada menit ke-13 lewat 6 detik. Demikian jawaban saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Faisa, nomor stambuk 040202000137 dari kelas B2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya akan menjawab tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi kelas B2 yang dimana dosen pengampu Bapak Dr. Hardianto Janggi SHMH. Materinya faktor penyebab korupsi. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan GON, teori yang diumumkan Jack Balgon tentang penyebab faktor korupsi? Jadi jawabannya yaitu Jack Balgon mengungkapkan faktor-faktor penyebab korupsi yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan di sini dimaksud berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menjunjung hidupnya yang wajar. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan. Soal yang kedua, apa yang dimaksud teori berdasarkan motivasi pelaku? Yang pertama, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintahan, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Lanjut ke soal ketiga, apa yang dimaksud faktor individu suatu penyebab korupsi? Yang pertama, keserakahan, kesempitan ekonomi, latar belakang kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal, dan self-esteem yang rendah. Lanjut ke soal nomor 4. Apa yang kalian pahami tentang faktor politik sehingga jadi penyebab korupsi? Karena yang terjadi sehingga penyebab korupsi yaitu karena adanya money politik, menyogok para pemilih supaya memenangkan si pemberi uang. Ini terjadi karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye. Soal terakhir yaitu soal kelima, di menit berapa saya menjelaskan tentang faktor korupsi? Terdapat pada menit 13 lewat 5 detik sampai 18 lewat 18 menit 28 detik. Jadi terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Dika Ukta Prihatini dengan NIM 040202000135 dari kelas B2, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Hardianto Janggi SHMH.
Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan teori Ghosn yang diungkapkan oleh Jack Boulogne? Teori Ghosn yang diungkapkan oleh Jack Boulogne mengatakan faktor penyebab korupsi ada 4. 1. Keserakahan atau greed, di mana seseorang melakukan korupsi karena tidak puas dengan apa yang dimilikinya sekarang. Kedua, kesempatan atau opportunity, di mana seseorang melakukan korupsi karena adanya kesempatan. Ketiga, kebutuhan atau need, di mana seseorang melakukan korupsi karena ingin memiliki lebih dari apa yang dimilikinya sekarang. Keempat, pengungkapan atau expose, di mana jika seseorang melakukan korupsi dan tidak diketahui publik, maka korupsi tersebut akan terus-menerus tertutupi. Kedua, apa yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku? Teori berdasarkan motivasi pelaku mengatakan adanya korupsi karena kebutuhan, karena adanya peluang, karena ingin memperkaya diri sendiri, karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan karena ingin menguasai negara. Ketiga, apa yang dimaksud dengan faktor individu sebagai penyebab korupsi? Faktor individu sebagai penyebab korupsi, di mana seseorang melakukan korupsi karena keserakahan, karena adanya himpitan ekonomi, latar belakang kebudayaan atau kultur kerja, lingkungan tempat tinggal, serta self-esteem yang rendah. Keempat, apa yang kalian ketahui tentang faktor politik sebagai faktor penyebab korupsi? Dalam faktor politik, korupsi jadi di mana seseorang menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai, dan juga money politik ini terjadi karena tidak ada undang-undang yang tegas dalam kampanye. Nomor 5, pada menit keberapakah faktor internal dijelaskan? Faktor internal dijelaskan pada menit ke-13:08 detik. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dia Priatmanegara Asaat dari kelas B2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Yang dimana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya yang bernama Bapak Dr. Hardianto Janggi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Masuk ke soal pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan Ghosn Theory yang diumumkan oleh Jack Boulogne tentang penyebab faktor korupsi. Teori penyebab korupsi oleh Jack Boulogne yaitu pertama, keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Yang kedua, organisasi, instansi dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan, dan yang terakhir faktor kebutuhan yang berkaitan erat dengan individu-individu untuk menjunjung hidupnya, serta faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan hal tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud teori berdasarkan motivasi pelaku, yaitu korupsi karena kebutuhan, korupsi karena peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintahan, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan faktor individu suatu penyebab korupsi, yaitu keserakahan, kesempitan ekonomi, latar belakang kebudayaan, kultur kerja, serta lingkungan dan tempat tinggal. Yang terakhir, self-esteem yang rendah. 4. Apa yang kalian pahami tentang faktor politik sehingga jadi penyebab korupsi, yaitu karena adanya money politik yang menyogok para pemilih supaya memenangkan si pemberi uang. Ini terjadi karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye. Serta yang terakhir, nomor 5, di menit berapa penjelasan tentang faktor korupsi. Yang saya dapatkan adalah ke menit 13.05 sampai dengan 18.28.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraisyah Bidin dengan stambuk 040 2020 0139 kelas B2 Fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas Muslim Indonesia yang akan menjawab pertanyaan dari tugas pada mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh dosen Pak Dr. Hardianto Janggi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud GON teori yang diungkapkan oleh Jack Bologna tentang faktor penyebab korupsi? Yang dimaksud dengan GON teori yang diungkapkan Jack Bologna tentang faktor penyebab korupsi di mana GON merupakan singkatan dari G adalah glory, O adalah opportunity, N adalah need, dan E adalah expose adalah sebuah alasan mengapa seseorang melakukan korupsi atau dapat dikatakan faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama itu adanya keserakahan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, di mana keserakahan ini, glory ini atau keserakahan tidak puas dengan apa yang dimiliki, selalu merasa kurang sehingga menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi. Yang kedua yaitu organisasi, instansi dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Kesempatan atau opportunity ini di mana koruptor dapat melakukan korupsi karena adanya kesempatan, atau dapat dikatakan kejahatan ada karena kesempatan. Yang ketiga yaitu needs atau kebutuhan. Faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar, di mana kebutuhan seperti koruptor dia hanya memiliki rumah yang biasa tetapi ingin memiliki rumah yang mewah atau ingin hidup yang serba mewah. Yang keempat yaitu faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan korupsi. Di mana pengungkapan di sini dimaksud bahwa jika pelaku melakukan korupsi secara diam-diam dan jika tidak ditemukan maka korupsinya akan secara terus-menerus dan tidak akan ditutupi. Tetapi sebaliknya apabila ditemukan maka diungkapkan korupsi itu. Yang kedua, pertanyaan kedua, sebutkan apa yang dimaksud teori berdasarkan motivasi pelaku. Yang dimaksud teori berdasarkan motivasi pelaku dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu korupsi karena kebutuhan, misalnya kebutuhan dari setiap orang yang ingin serba mewah. Yang kedua itu korupsi karena ada peluang, misalnya seseorang yang diamanahkan dalam proyek non fisik seperti bansos, tetapi malah mengambil peluang atau kesempatan dengan korupsi. Yang ketiga itu korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. Misalnya saja koruptor tersebut mungkin bertanya-tanya dalam dirinya kapan lagi dia bisa kaya, sehingga apa yang seharusnya bukan miliknya menjadikan hal tersebut miliknya dan memperkaya diri sendiri. Yang keempat yaitu korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. Misalnya ketika saja pemerintah sedang jatuh, maka akan menjadi kekacauan di negara itu. Oleh karena itu koruptor melakukan aksi korupsinya dan tidak peduli terhadap masyarakat. Yang kelima yaitu korupsi karena ingin menguasai negara. Misalnya saja ketika negara sedang down atau turun, maka tercapailah keinginan koruptor sebagai penyelamat sehingga menguasai negara tersebut dan melakukan kejahatan korupsi. Yang ketiga, apa yang dimaksud faktor individu suatu penyebab korupsi? Dapat kita ketahui bahwa faktor individu suatu penyebab korupsi adalah faktor yang berasal dari diri orang tersebut atau dari dalam diri masing-masing orang tersebut. Dalam diri sendiri orang tersebut sehingga melakukan korupsi. Dan faktor individu suatu penyebab korupsi diantaranya itu keserakahan, di mana keserakahan ini dikembalikan pada masing-masing individu. Yang kedua yaitu karena adanya himpitan ekonomi. Himpitan ekonomi ini juga dapat menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Yang ketiga yaitu latar kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tinggal, di mana latar belakang atau kebudayaan mempengaruhi dari awal seperti pembentukan karakter individu. Yang keempat yaitu self-esteem yang rendah. Soal yang keempat yaitu apa yang saya pahami dengan faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis
para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Ada istilah yang dikatakan sebagai money politics atau politik uang, yang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu di menit keberapa Pak Dr. Hardianto Djanggi, sarjana hukum, magister hukum, menyebutkan faktor internal, yaitu di menit ke-13 sampai menit ke-18 atau menit ke-13 lewat 8 detik sampai menit 18 menit lewat 27 detik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardi Bazara dari kelas B2, Stambu 040202000141, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Yang sebagaimana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Hardianto Djanggi, SH.MH. 1. Apa yang dimaksud dengan GON teori yang diungkapkan oleh teori korupsi Jack Boulognet tentang faktor penyebab korupsi? Jawaban: yang dimaksud dengan GON teori yang diungkapkan oleh teori korupsi Jack Block tentang faktor penyebab korupsi adalah 1. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Kedua, organisasi instansi dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Ketiga, faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Keempat, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan GON. 2. Apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku? Sebutkan apa-apa teori berdasarkan motivasi pelaku. Jawaban: berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Korupsi karena kebutuhan. 2. Korupsi karena adanya peluang. Ketiga, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. Keempat, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. Kelima, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. 3. Apa yang dimaksud faktor individu sebagai penyebab korupsi? Jawaban: yang dimaksud dengan faktor individu adalah 1. Keserakahan. 2. Himpitan ekonomi. 3. Latar belakang kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal. 4. Self-esteem yang rendah. 4. Apa yang kalian pahami dengan faktor politik penyebab korupsi? Jawabannya, faktor politik penyebab korupsi adalah 1. Adanya money politik, merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. 2. Praktik politik uang pada saat ini masih seringkali terjadi. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye. 5. Di menit berapa menjelaskan tentang faktor internal penyebab korupsi? Jawabannya pada ke menit 15 menit 53 detik sampai 18 menit 27 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wangi Rinanti dari kelas B1 dengan NIM 040202000031. Saya membuat video ini untuk mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk menjawab pertanyaan dari dosen pengampu Dr. Hardianto Djanggi SH.MH. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan teori korupsi Jack Boulognet atau GON teori? Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Boulognet atau GON teori, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Saya akan menjelaskan
Yang pertama yaitu grades atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Kemudian yang kedua, opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga, needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Kemudian yang keempat, exposure atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Faktor-faktor grants dan needs berkaitan dengan individu pelaku korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor opportunity dan exposure berkaitan dengan korban perbuatan korupsi, yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku? Berdasarkan teori motivasi pelaku menurut Abdullah Muaha, korupsi dapat dibedakan menjadi 5. Ini meliputi korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan faktor individu suatu penyebab dari korupsi? Faktor eksternal atau faktor individu yang menyebabkan korupsi yaitu yang pertama, sifat tamak, rakus atau serakah. Tidak puas dengan apa yang telah dicapai, selalu merasa kurang sehingga menyebabkan tindakan korupsi. Kemudian yang kedua, moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Artinya, moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Berperilaku konsumtif yang tidak dibarengi dengan pendapatan yang cukup, yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari, berlebihan atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari segi penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. Kemudian yang keempat, himpitan ekonomi. Karena himpitan ekonomi juga bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan korupsi. Kemudian yang kelima, latar kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir, self-esteem yang rendah. Yang keempat, apa yang kalian pahami dengan faktor politik yang menjadi penyebab korupsi? Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Seperti dalam pilkada, para calon menyogok para pemilih menggunakan uang untuk mendapatkan suara yang banyak dan terpilih dalam pilkada tersebut. Faktor politik sendiri terbagi atas dua, yaitu kekuasaan dan stabilitas politik. Nomor 5, di menit keberapa saya menjelaskan faktor internal. Setelah menonton video faktor penyebab korupsi tersebut, saya melihat bahwa Bapak menjelaskan tentang faktor internal korupsi mulai dari menit ke 13.05 sampai ke menit 18.26. Itulah tadi jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.